Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Isan. Saya Jat Ramadan dari Prodi Bisnis Digital kelas Maram 3 Raksa dengan NIM 230449 akan menjelaskan tentang React Native, membangun aplikasi mobile dengan bahasa pemrograman JavaScript. Oke, yang pertama, apa sih React Native itu? Jadi React Native itu merupakan bahasa pemrograman dengan framework open source dari Meta ya. Yang kedua, React Native itu digunakan untuk membuat aplikasi mobile baik Android maupun iOS. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman JavaScript plus React. Kita lanjut. Fitur utama dari React Native. Yang pertama, cross platform, satu kode untuk iOS dan Android. Jadi ketika kita menggunakan React Native dan jadi pemrogramannya, maka kode tersebut dapat digunakan untuk iOS dan Android, tidak perlu membuat kode lagi. Jadi satu kode untuk iOS dan Android. Yang kedua, native performance. Ya, ketiga, komunitas besar dan banyak library. Jadi kalau misalkan kita menggunakan React Native, ya itu enak jaringannya, larisnya banyak. Kita mau nyari ilmu tambahan, banyak komunitas-komunitasnya. Dan banyak juga kita mau nyari guru-gurunya, mau nyari teman-teman buat sharing-sharing, banyak lah di Indonesia ini. Dan yang terakhir, hot reloading. Oke, kita lanjut ke arsitektur React Native. Yang pertama, JavaScript kode dijalankan di JS Thread. Selanjutnya, komunikasi dengan native modus melalui bridge. Lalu UI atau user interface dibangun dengan komponen native. Lanjut. Perbandingan native dan Flutter. Dari segi fitur, native dan Flutter ya banyak perbedaan. Dari fitur bahasa, React Native menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, sedangkan native menggunakan Swift atau Kotlin, dan Flutter menggunakan Dart. Dari performa, ya React Native tinggi, native sangat tinggi, dan Flutter tinggi, tak jauh beda dari performa. Dan dari usabilitas tidak sama, tidak jauh beda juga. Dengan React Native berusabilitas tinggi, native rendah, dan Flutter tinggi. Ya, kita tinggal pilih yang mana enaknya. Kelebihan dari React Native sendiri, yang pertama ialah waktu pengembangan cepat. Ya. Kedua, dukungan komunitas luas. Yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ya, komunitas dari React Native itu sangat luas, menyebar hampir seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, integrasi mudah dengan modul natif. Jadi modul natif itu sangat mudah sekali dan sangat efisien untuk saat ini. Banyak digunakan di aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren. Sedangkan kekurangan React Native, ya, itu yang pertama, performa bisa lebih rendah dari natif. Itu tergantung sih ya, tergantung. Butuh pengetahuan natif dengan advanced use. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan React Native, ya programmer sendiri harus mengetahui tentang natif. Ya. Yang ketiga, beberapa bug tergantung versi OS. Nah, ini faktor eksternal ya. Kalau OS yang bagus, ya bugnya tidak terlalu banyak. Kalau misalkan OS tidak mendukung, kurang mendukung, maka akan timbul beberapa bug di React Native itu sendiri. Ini contoh kode sederhana untuk pemrograman React Native. Ya. Tuh, kita bisa lihat langsung saja ya, tuh ada di layar kaca. Import React from React, import, ya saya kurang memahaminya karena saya juga belum langsung menggunakannya, belum membuat. Mungkin next kalau misalkan saya sudah membuat, saya buat video lagi, akan saya jelaskan secara lebih detail lagi. Nah, studi kasus atau aplikasi populer yang menggunakan pemrograman React Native. Yang pertama ini Instagram, Facebook Ads Manager, Discord. Nah, ini aplikasi populer dari Instagram, Facebook Ads Manager, Discord, dan Shopify. Shopify ini aplikasi jual beli online di daerah Amerika. Kalau di sini mah kayak Shopee lah. Oke.
penutup. Mana ini guys? Jadi kesimpulannya, React Native merupakan pemrograman yang cocok untuk startup dan proyek cepat. Jadi ya kalau misalkan kita mau membangun suatu aplikasi, membangun suatu usaha, sangat cocok untuk menggunakan pemrograman React Native ya. Terus React Native ini terus berkembang dan didukung Meta. Selanjutnya kombinasi efisiensi dan performa yang tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.